Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya para pemirsa YouTube channel Dr. Bambang UMY. Selalu deh sehat agar bisa menebar manfaat untuk orang lain. Doakan juga saya sehat ya. Aminkan ya. Bisa ditulis juga di komentar nih. Amin begitu. Baik, ada satu lagi pertanyaan yang menarik. Tanyanya gini, Dokter Bambang, apakah kalau vaksinasi itu menjamin tidak akan terkena penyakit? Nah, jawaban saya gini. Satu, kalau memang penanya ingin mengajak saya menggunakan perspektif agama, justru istilah menjamin itu menjadi tidak tepat. Karena apa? Karena yang kita lakukan itu adalah ikhtiar, ya kan? Konsepnya adalah ikhtiar, upaya. Vaksinasi, disiplin prokes itu adalah ikhtiar kita untuk mencegah penyakit sesuai dengan perintah Rasul. Jauhilah olehmu wabah sebagaimana engkau menjauhi seekor singa. Nah, itu jelas sekali hadisnya. Itu perintah untuk menjauhi sumber penularan penyakit menular. Jelas sekali kan? Nah, lalu bagaimana dong? Ya namanya ikhtiar ya nggak ada jaminan. Namanya ikhtiar, berusaha. Yang dinilai adalah usahanya. Sudah berusaha. Yang kedua, kita tahu bahwa dunia kedokteran tidak pernah jumawa, tidak pernah sombong untuk mengatakan ini menjamin 100%. Tidak. Ada istilah efikasi, ada istilah efektivitas. Ya. Efikasinya misalnya yang kemarin Sinovac itu dikatakan hanya 65%, tapi ternyata keefektifannya itu bisa mencapai 90% loh. 90% pun tidak 100%. Makanya dunia kedokteran pun tidak pernah menyinggung dengan kata jamin atau menjamin. Nggak ada garansi tidak tertular. Tapi 90%. Kalau sudah vaksin 2 kali, 4 minggu kemudian sudah terproteksi lebih kurang 90%. Dibandingkan kalau cuma sekali itu mungkin baru 20-30% proteksinya. 2 kali vaksin plus 2-4 minggu baru proteksinya 90%. Jadi masih 10% masih bisa kena. Memang tidak ada yang mengatakan pasti tertolak. Hanya insya Allah ya. Kalau sudah vaksin, sebagian besar atau kebanyakan itu kalaupun kena infeksi, kena penyakitnya ringan. Lebih ringan daripada yang tanpa vaksin. Termasuk juga ada 3 kajian sebenarnya. 1, mencegah munculnya gejala. Yang kedua, mencegah menjadi pasien yang masuk rumah sakit, hospitalisasi. Dan yang ketiga, mengurangi risiko kematian. Itulah efektivitas. Jadi efektivitas itu adalah manfaat vaksin yang dievaluasi pada masyarakat yang sudah di dunia nyata. Kalau efikasi itu yang pada naratoba, pada relawan yang masih dalam rangka penelitian. Itu bedanya. Nah ternyata efektivitasnya lebih tinggi daripada efikasinya. Ternyata. Dan itu kita syukuri. Alhamdulillah. Jadi apapun, walaupun hanya 90%, ya kita syukuri. Dan yang penting apa tadi? Niatnya sudah melaksanakan ikhtiar optimal. Ya, jadi saya mengajak pada para pemirsa, yuk kita laksanakan vaksinasi untuk atau sebagai bukti bahwa kita sudah berusaha secara optimal. Oh ya, tambahnya gini. Kalau kita sakit, ya mudah-mudahan nggak sakit ya, panjenengan ya. Kalau kita sakit, itu kan kita berobat kan, betul nggak? Itu kan juga nggak ada jaminan.
nggak ada jaminan. Berobat itu juga ikhtiar, bisa sembuh, bisa tidak. Kalau kita mengacu ke hadis, ada 2 syarat kesembuhan penyakit. Yang pertama adalah pengobatan yang tepat, yang kedua adalah izin Allah. Maka kalau berobat jangan lupa juga minta izin Allah agar diberi kesembuhan. Jadi jangan menganggap kesembuhan itu tergantung pada obat atau pada dokternya. Tetapi 2 hal, 1 pengobatan yang tepat, yang kedua adalah izin Allah. Maka berdoa, kita minta diberi izin Allah supaya kita mendapatkan kesembuhan. Itu konsepnya harus begitu. Jadi memang tidak ada soal jaminan, tidak ada garansi. Masa periksa ke saya, ke dokter, lalu ini dijamin 100% nggak dong? Nggak ada. Kita hanya bisa berikhtiar, lalu berdoa. Saya sebagai dokter juga biasanya ikut mendoakan ya pada pasien saya, mudah-mudahan cepat sehat, mudah-mudahan tetap sehat kalau yang vaksin ya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sehat. Syafakallah, syafakillah, syafakumullah. As'alullahaladzim, Rabbal arsil azim, ayasfiyaka, dan seterusnya. Doa-doa yang ya kadang saya ikut doakan kepada pasien saya, baik di Poli maupun di Bangsal, dengan doa-doa yang memakai bahasa Arab yang saya ambil dari hadis-hadis Nabi. Ya, jadi konsepnya ikhtiar, bukan pakai istilah jaminan, namun kita bismillah, ikhtiar vaksin, ikhtiar berobat, mudah-mudahan kita terlindung dari mara bahaya. Tambah satu doanya lagi, bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Amin kan dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.